visinya Elon Musk adalah dia percaya someday bumi ini nih itu udah nggak bisa ditinggalin sama makhluk hidup lagi. Halo Sobat Sukses, di video kali ini kita mau belajar dari orang paling kaya di dunia, versi terbaru ya, yaitu Elon Musk. Yes, Elon Musk. Nah, apa sih pelajaran bisnis yang kita bisa ambil dari Elon Musk yang bisa bikin dia jadi orang paling kaya di dunia ini? Welcome to YouTube channel Bosen Jadi Karyawan. Nama gue Andre, gue pengusaha online yang mau lihat Indonesia punya lebih banyak pengusaha yang bisa buka lapangan pekerjaan buat orang lain. Nah, di channel ini kita biasa bantu karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula buat bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. Nah, jadi gini guys, baru-baru ini gua baca buku biografinya Elon Musk. Jadi gue lumayan tahu lah hidupnya tuh gimana gitu lewat buku itu. Nah, ada beberapa pelajaran penting yang bisa gue ambil, yang personally gue bisa tarik dari kehidupannya Elon Musk. Semoga kita juga bisa belajar sama-sama dari Elon Musk. Yang belum subscribe, boleh banget di-subscribe dulu, karena kita akan bahas topik tentang bisnis dan investasi setiap minggunya. Nah, yuk kita masuk langsung ke materinya. Pelajaran pertama yang bisa gue ambil dari Elon Musk adalah dia punya visi yang jelas. Nah, visinya Elon Musk itu unik banget menurut gue. Jadi kalau misalnya CEO-nya Facebook, si Mark Zuckerberg, visinya dia adalah supaya kita bisa connected dengan orang-orang di sekitar kita atau teman-teman kita di online gitu, lewat Facebook dan juga Instagram yang baru-baru ini dia belikan. Nah, kalau si Elon Musk ini visinya unik banget, dan gue nggak pernah lihat orang punya visi kayak gini, maksudnya entrepreneur yang sukses gitu ya, punya visi kayak Elon Musk. Jadi visinya Elon Musk adalah dia percaya someday bumi ini nih itu udah nggak bisa ditinggalin sama makhluk hidup lagi. Nah, jadi dia pengen save humanity kalau misalnya someday itu terjadi. Makanya si Elon Musk dia bikin SpaceX yang nyiptain roket supaya kita bisa terbang ke luar angkasa gitu. Kalau misalnya bumi ini nggak bisa ditinggalin lagi. Itu yang pertama, dia punya visi yang benar-benar clear. Kedua, ini adalah kerja keras. Nah, Elon Musk itu orangnya workaholic banget. Kenapa? Di bukunya, di buku biografinya dia dibilang dia tuh sering banget tidur di kantor guys, karena dia kerja terus sampai dia bener-bener ya kalau bisa nginep di kantor, jadi besok kerja lagi ya udah gitu aja gitu. Dia sampai sering ditegur sama security-nya gitu di Silicon Valley. Waktu itu kantornya, perusahaan pertamanya di Silicon Valley. Dia ditegur sama security-nya karena dia tidur di kantor dan harus sebenarnya nggak boleh tidur di kantor gitu. Nah, makanya dia rent kayak apartemen gitu ya, atau bahkan dia sleepover. Kalau misalnya kan dia manage beberapa perusahaan tuh, dia bisa sleepover di rumah temennya. Kalau misalnya dia pengen kerja sampai malam gitu, dia sleepover di apartemen temennya yang dekat sama kantornya. Jadi supaya dia bisa kerja lebih lama dan datang ke kantor lebih cepat gitu. Se-workaholic itu Elon Musk. Dan dia tuh bahkan pernah berpikir buat nyiptain pil yang ibaratnya kayak kalau orang makan itu langsung kenyang. Jadi dia nggak usah kayak ngabisin waktu makan lagi sekitar 15 menit gitu kan, buat makan biasanya orang. Nah, jadi begitu makan pil itu kenyang, jadi dia bisa lanjut tidur lagi. Se-workaholic itu Elon Musk. Ketiga yang gue pelajarin juga, Elon Musk itu juga orang yang pantang menyerah. Jadi waktu, kalau kalian tahu, Elon Musk tuh pernah mau bikin roket kan. Nah, roket pertama dan keduanya itu meledak. Nah, jadi Elon Musk itu, ya kalau roket guys, roket tuh mahal banget loh. Roket tuh bisa kayak jutaan dolar. Nah, Elon Musk pernah gagal launching roket, dan tapi dia nggak nyerah. Dia terus memperbaiki roketnya sampai roketnya sekarang udah bisa terbang. Dia bisa terbangin beberapa roket gitu dalam satu hari, si SpaceX itu. Nah, itu kualitas yang harus dipunyai sama entrepreneur sukses adalah pantang menyerah. Yang keempat adalah Elon Musk punya banyak bisnis masa depan. Jadi sumber pemasukannya Elon Musk itu bukan cuma dari satu perusahaan, bukan cuma dari SpaceX doang. Tapi Elon Musk itu punya SpaceX, punya Tesla, punya OpenAI. Nah, itu banyak dia punya perusahaan sekitar 6-7 perusahaan gitu. Dan fokusnya adalah perusahaan masa depan. Ini berkaitan sama kehidupan manusia di masa depan. Contoh Tesla. Tesla itu kan
perusahaan yang menciptakan mobil listrik kan. Nah, dia bikin itu karena dia nggak pengen ibaratnya kita pakai kendaraan yang terus ngeluarin gas emisi terus, yang bisa mempercepat bumi ini nggak bisa ditinggalin lagi gitu. Dia pengen buat something yang bisa ibaratnya memperlambat bumi ini bisa ditinggalin lah gitu, memperlambat kayak apokalips itu terjadi yang kayak bumi nggak bisa ditinggalin lagi. Itu kenapa dia buat Tesla, dan fokusnya adalah di perusahaan yang benar-benar yang memudahkan kehidupan manusia di masa depan gitu. Yang kelima, yang terakhir, ini lumayan favorit sih kayak buat gue sendiri, yaitu ide gila jadi peluang. Nah, Elon itu menghargai ide-ide yang out of the box gitu, yang kayak benar-benar nggak terpikirkan sama manusia mungkin. Contoh misalnya, yang Tesla itu sebenarnya bukan ide dia, tapi ide orang lain yang dibawa ke dia. Waktu Elon lihat ide itu, dia merasa kayak ini bisa jalan gitu, ini something yang potensial, dan makanya dia jadi investor utamanya untuk Tesla, dan akhirnya Tesla bisa sampai segede sekarang karena Elon punya keyakinan kalau ide itu bisa berjalan. Jadi jangan pernah menganggap ide ini terlalu gila lah gitu. Kalau memang ada jalannya, ya coba aja dijalanin dulu. Itu tadi 5 pelajaran bisnis yang gue ambil dari Elon Musk. Nah, kalau misalnya pelajaran hidup yang bisa gue ambil dari Elon Musk, ada lagi nih guys, dari buku yang gue baca tadi, bukunya biografi Elon Musk. Si Elon Musk ini, sesibuk apapun dia masih bisa sempetin buat nganterin 6 orang anaknya guys. Alias 6 orang anaknya ke sekolah. Jadi sebelum dia mulai kerja, dia bisa nganterin dulu anak-anaknya ke sekolah. Ini berbicara soal apa? Ini berbicara soal prioritas. Kalau kita punya prioritas yang tepat, kita bisa mentingin orang-orang yang kita sayangin dulu gitu, baru kerjaan kita. Ini masalah prioritas. Jadi kalian semua harus belajar dari Elon Musk dalam hidup. Walaupun sesibuk apapun, gue yakin kayak gue pun gak sesibuk Elon Musk, tapi dia bisa bener-bener nganterin dulu anak-anaknya pergi sekolah sebelum dia mulai kerja. So, nggak ada excuse menurut gue. Oke, jadi itu aja pelajaran bisnis dan pelajaran hidup yang gue bisa ambil dari Elon Musk. Nah, kalau menurut kalian konten ini bermanfaat, boleh banget di-subscribe. Karena kalau misalnya channel ini hit 1000 subscriber, gue akan bagi-bagi online course gratis buat karyawan-karyawan yang mau mulai usaha. Nah, kalau misalnya teman-teman semua ada di sini yang lagi mau mulai usaha, bisa juga tonton playlist yang ada di sini. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman lainnya kalau misalnya konten ini bermanfaat. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton sampai habis ya, sampai sini. Semoga teman-teman punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dah.